Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Zahra Qurratayun dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi bimbingan dan konseling. Izinkan saya untuk memaparkan hasil PLP 1 di Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta. Jangan lupa cekidot. Program pengenalan lapangan persekolahan atau yang disebut PLP 1 merupakan tahap pertama program sarjana pendidikan yang dilakukan pada awal semester 5. Program ini dilaksanakan dalam bentuk praktik lapangan pada sekolah yang telah ditentukan oleh mahasiswa atau mahasiswi. Tujuan untuk pelaksanaan PLP 1 untuk dapat membangun landasan jati diri mahasiswa atau mahasiswi melalui beberapa bentuk kegiatan yang ada di sekolah nih. Bentuk kegiatan ini meliputi mendapatkan informasi mengenai kultur atau budaya di sekolah. Selanjutnya, struktur organisasi dan tata tertib kelola di sekolah. Adanya kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, peraturan dan tata tertib di sekolah, serta pembiasaan dan kebiasaan positif. Karakteristik yang ada di SMA Negeri 51 Jakarta disatukan dengan kegiatan yang positif loh. Maksudnya pembentukan karakter ini agar anak murid bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Seperti di hari Senin, mereka melakukan kegiatan upacara bendera untuk pembiasaan anak murid cinta dengan tanah air dan meningkatkan jiwa nasionalismenya. Dan untuk hari Selasa dan Kamis, mereka di pagi hari ada kegiatan tadarus agar anak murid berjiwa religius. Untuk hari Rabu, melakukan kegiatan literasi untuk menambah wawasan dan anak murid juga untuk rajin membaca buku selain mata pelajaran nih. Di hari Jumat, diadakan pembiasaan pengajian yang menyampaikan materi yaitu muridnya sendiri. Jadi, untuk karakteristik ini, tidak ada kegiatan yang berbeda dari apa yang dilakukan pembiasaan positifnya, atau tidak ada kegiatan khusus. Jadi, kultur SMA Negeri 51 Jakarta itu semua karakteristik dengan adanya kegiatan positif, pembiasaan diri dijadikan satu untuk menumbuhkan karakter yang baru. Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta memiliki eskul yaitu ada pramuka, KIR, PMR, Paskibra, ada basket, ada voli, ada futsal, ada taekwondo, ada saman, ada rohis, lokris, dan English club, dan lain-lain. Selama masa pandemi ini tetap berjalan seperti biasa dan dilaksanakannya secara daring. Apabila ingin ekskul secara langsung, perlu izin ke sekolah terlebih dahulu dan harus sudah vaksin. Untuk pelanggaran atau tata tertib di SMA Negeri 51 Jakarta ini pasti adanya sanksi. Ada 3 sanksi berupa sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Untuk sanksi ringan, apabila siswa melanggar peraturan ringan, akan diberikan sanksi berupa bimbingan dari guru BK tersebut, yaitu seminggu sekali. Untuk sanksi sedang, sama seperti sanksi ringan, yaitu diberikan bimbingan oleh guru BK, namun jangka waktu yang panjang. Apabila tidak ada perubahan, akan dipanggil orang tuanya. Untuk sanksi beratnya, langsung dipulangkan ke orang tuanya masing-masing nih, karena itu sudah sangat berat sekali. Contohnya dari sanksi berat ini apabila siswa tawuran, pastinya kan terlibat narkoba, terlibat seks bebas, dan lain-lain. Untuk pelajaran BK di SMA Negeri 51 Jakarta ini selama pandemi tetap mendapatkan jam masuk kelas, tetapi mereka sesuai kesepakatan masing-masing nih. Karena kondisi ekonomi anak SMA 51 ini banyak yang kekurangan kuota, jadi guru BK hanya menaruh materi di GCR sesuai kesepakatan masing-masing. Nah, materi tersebut akan dibahas di Zoom seperti itu. Untuk pelajaran klasikal, untuk kelas klasikal sebenarnya setiap minggu BK dikasih 1 jam pembelajaran. Cuman karena itu tadi keterbatasan kuota siswa, mereka akhirnya materi ditaruh di GCR saja. Nanti sebulan sekali akan dibahas di Zoom. Untuk kuota, mereka mendapatkan kuota gratis dari Kemendikbud
hanya 10 GB, jadi masih kurang untuk Zoom setiap harinya. Untuk penilaian mata pelajaran BK tersebut, penilaiannya juga hanya penilaian sikap. Itu dilihat dari absensi kehadiran. Selama masa pandemi ini, anak murid pasti mulai jenuh. Untuk memotivasi dari guru BK, yaitu motivasi secara internal, dalam arti motivasi konseling individu. Kembali lagi ke dirinya menganggap pentingkah atau tidak sekolah ini. Tapi kalau misalnya secara umum, guru BK hanya mengingatkan saja seperti, ingat loh, nilai rapot ini akan dipakai dari kelas 10 sampai 12. Misalnya rapotnya jelek, nanti otomatis tidak mendapatkan PTN. Kalau kelas 10 saat ditanya setelah lulus SMA mau kuliah di mana, banyak yang masih bingung, tapi masih banyak yang bersemangat juga untuk memilih PTN-nya nih. Anak murid mendapatkan bimbingan kepada guru BK dengan cara kelas 10, rata-rata guru BK-nya yang menghubungi. Karena masih baru, harus beradaptasi nih. Kalau kelas 12, mereka yang menghubungi sendiri, entah mereka lagi down atau mereka lagi butuh untuk menghubungi guru BK tersebut. Biasanya kalau guru BK merekap absen, pasti mereka melihat absennya ada yang kosong nggak atau nggak ada yang aneh nggak. Maka perlu dipanggil ketemuan langsung karena itu perlu dibicarakan. Atau enggak, kalau misalnya tidak memungkinkan, harus home visit ya. Guru BK ini tersebut harus home visit. Untuk fasilitas ruangan BK yang mendapatkan dari sekolah yaitu ruangan tamu, meja guru seperti itu walaupun kursinya tidak layak, cuman mereka terbantu dengan printer. Dan ada meja konseling kelompok tetapi kursinya juga tidak layak dan mejanya juga tidak layak. Terdapat ruangan konseling dan di dalam konseling itu terdapat ada lemari untuk ruangan data dijadikan satu. Jika ada anak yang konseling atau untuk konsul dan dia menangis, mereka mengajak ke dalam ruangan tersebut. Jika konsultasi biasa di ruangan BK saja. Di SMA Negeri 51 Jakarta ini bekerja sama dengan psikologi atau ahli, tetapi tergantung kasus nih. Kalau guru BK-nya harus ahli tangan kasus, otomatis mereka kerja sama dengan ahli. Misal, ada yang depresi, terus ada yang ingin bunuh diri. Kalau psikologi sendiri kan itu pastinya ada psikotes. Kelas 10 dan kelas 11 dibutuhkan psikotes. Kalau kelas 12 untuk penjurusan mau kuliah atau mempersiapkan mereka belajar ke jenjang atas seperti apa. Kalau zaman dulu kan mereka memilih IPA dan IPS itu udah dari SMP ya. Untuk gurunya hanya melihat kesiapan akademiknya saja. Jika anak murid yang menonjol adalah bakat dari akademik, pasti guru BK akan mensupport dan sekolah akan mensupport. Dan misalnya kalau misal anak murid menonjolnya di non-akademik, guru dan sekolah bakal mensupport juga. Manfaat adanya bimbingan konseling di sekolah SMA Negeri 51 Jakarta ini yaitu minimal anak bisa mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya mereka. Jadi, ketika di kelas mungkin mereka harus belajar semuanya. Ketika di BK, kadang mereka yang dipelajari di BK adalah kehidupan seperti apa sih di dunia luar, dan yang mereka tidak tahu atau mereka dari teman-temannya lebih baik kan mereka tahu dari gurunya. Sekolah SMA Negeri 51 Jakarta ini memfasilitakan untuk mendukung kegiatan OSIS loh. Ada ruang audiovisual, itu sangat sering digunakan untuk kegiatan OSIS seperti webinar. Jadi beberapa panitia di masa pandemi ini banyak sekali keterbatasan untuk ke sekolah. Jadi panitia yang khusus atau yang penting seperti soal broadcasting dan lain-lain itu bekerja di ruang AUVI. AUVI itu audio visual. Nah, di ruang AUVI ini ada Infocus, ada Meet, dan lain-lain. Dan jaringannya juga sangat cepat ya. Itu merupakan fasilitas yang disediakan sekolah untuk kegiatan mereka, berupa webinar atau acara kecil-kecilan lagi. Namun, tak hanya webinar saja kegiatan OSIS yang diadakan di sekolah, tetapi masih banyak lagi. Ada Sabusa seperti memperingati Hari Bulan Bahasa, terus ada Lisa Games, tetapi Lisa Games ini baru diadakan di tahun ini. Ada 2 Lisa Games, yaitu ada e-sport dan ada lomba kreativitas e-sport. Nah, ada Carvelsa, itu kayak Kartini Festival. Lombanya itu kayak fashion gitu.
terus ada lomba pengetahuan umum, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kegiatan yang mendukung dari luar seperti anggota di OSIS itu ikut serta bergerak dalam organisasi dari luar, yaitu POS DKI Jakarta. Jadi organisasi itu bergerak di luar sekolah dan juga mendukung sebagai acara-acara program kerja untuk sebagai tolak ukur atau tujuannya demi bahan evaluasi untuk proker-proker OSIS yang menarik lainnya. Dan juga ada RAGI, yaitu program OSIS mereka untuk luar sekolah. Tahun ini mereka berkolaborasi dengan Ambalan dari Eskul Pramuka. Waktu bencana banjir di Jakarta, itu mereka membagi-bagi sembako kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Untuk hambatan atau yang lainnya, alhamdulillah selama melaksanakan PLP 1 ini tidak terlalu berat hambatannya. Hanya saja menunggu waktu kepala sekolah dan guru pamongnya yang sedang sibuk dengan urusannya terlebih dahulu. No.